terkait yang namanya adalah darurat ekonomi. Mudik dan lain-lain. Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita diskusi terkait yang namanya adalah darurat ekonomi. Darurat ekonomi ini mendampaki semua orang. Industri, hotel tutup, ya. Skala besar juga tutup, ya. Kemudian pendapatan harian dari informal juga berkurang. Ada yang di PHK, ada yang tidak mendapat penghasilan lagi dan lain-lain. Nah, dalam sistem hidup kita ini ada nilai-nilai Pancasila. Ya, salah satunya sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita gabungkan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus berkeadilan. Keadilan di Pancasila disebut 2 kali, kemanusiaan yang adil, juga terakhir keadilan sosial, kira-kira begitu. Disinilah saya sebagai gubernur tidak mudah mengambil keputusan bagaimana bersikap adil, kira-kira begitu. Nah, adil itu dalam Islam itu bukan sama rata. Ya. Adil itu dalam Islam adalah proporsional. Adil itu dalam Islam yang saya anut adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Gajah kecil makannya piring kecil, gajah besar makannya piring besar. Kalau dibikin sama rata, yang satu kebanyakan, yang satu cukup, atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, dari sisi darurat ekonomi ini, kita bagi 2. Bagaimana mempertahankan hidup selama darurat kesehatan. Kedua, bagaimana membangkitkan ekonomi setelah darurat kesehatan. Ya. Jadi, dalam darurat kesehatan seperti apa, kemudian dalam pasca pandemi membangkitkan ekonomi seperti apa. Kita fokus dulu ekonomi pada saat darurat kesehatan. Dalam teori ekonomi, ya, kita ada survei ekonomi di mana kelompok menengah bawah itu diklasifikasikan. Ada yang 10% terbawah, ada yang 20% terbawah, ada yang 30% terbawah, ada yang 40% terbawah, ada yang 50% terbawah, dan seterusnya. Nah, biasanya dalam teori kemiskinan, yang dalam 25% terbawah itu hidupnya susah. Tabungan tidak punya, aset juga tidak punya. Jadi kalau tidak diberi, dia pasti kelaparan. Ya. Oleh karena itu, negara memberikan bantuan untuk 25% terbawah. Nah, selama ini sudah dibantu dalam bentuk ada tunai, dalam bentuk pangan. Bahasa pemerintahnya kartu PKH, keluarga harapan, dan kartu sembako, kira-kira begitu. Ya. Nah, dalam situasi normal, kelompok 25% ke bawah ini ditolong oleh subsidi negara. Okay? Nah, ada kelompok ekonomi dari 25% sampai 45%, kira-kira begitu. Nah, kelompok 25 ya sampai 45% ini dia nggak perlu ditolong, tapi hidupnya pas-pasan, ya. Bisa makan, bisa menyambung hidup, bisa beli pulsa, bisa beli kuota, tapi nggak bisa lebih. Pikniknya juga terbatas, tapi dia tidak tangan di bawah, tidak minta-minta. Itulah dalam situasi normal yang kita sebut dengan kelompok 25 sampai 40 atau 45%. Nah, gara-gara COVID yang membuat tidak ada pekerjaan, yang membuat pendapatan berkurang, si kelompok 25 sampai 40% ini jatuh. Yang tadinya bisa mandiri walaupun pas-pasan, tiba-tiba jatuh menjadi kategori miskin baru, kira-kira begitu. Nah, kelompok ini kebingungan, ya, karena tadinya mandiri tiba-tiba nggak ada penghasilan. Nah, disinilah pemerintah
membuat program bantuan. Nah, program bantuan itu makanya terbagi dua, untuk miskin lama tanda kutip, kemudian yang kedua adalah miskin baru. Nah, untuk miskin baru ini kita punya kurang lebih ada 7 pertolongan. Ya, kalau miskin lama tadi ya, yang 26% terbawah dibantu oleh yang namanya kartu PKH, kartu sembako. Nah, pintu ketiga apa? Pintu ketiga adalah namanya bantuan dari Presiden sebesar 600.000 dikali 3 bulan. Itu kalau di Jawa Barat hanya untuk wilayah Bodebek. Apa tujuan Presiden memberikan Bodebek? Supaya teorinya tadi, kalau orang Bodebek ini yang tidak ada penghasilan, tidak disuruh mudik, dia kan kelaparan. Nah, supaya tidak kelaparan, dia disubsidi dalam hal ini oleh Presiden 600.000 dikali 3 bulan. Harapannya uang itu dipakai atau sembako itu dipakai untuk survive di Jakarta, di Bodebek, sehingga mereka tidak pulang ke kampung halaman. Ya, itu pintu bantuan ketiga.